Melihat putrinya berdandan, Antonio tidak bisa tidak memujinya. "Ya Tuhan, Jessica, kamu pasti gadis tercantik di Sisilia." Jessica berkata dengan ekspresi jijik, "Aku bukan gadis dari Sisilia. Aku lahir di New York, dan aku hanya menghabiskan kurang dari setengah tahun di Sisilia dalam hidupku. Aku tidak ingin lagi berurusan dengan tempat kumuh itu." Antonio sedikit mengangkat sudut mulutnya dan berkata sambil tersenyum, "Jessica, kamu masih muda. Cepat atau lambat, kamu akan menjadi sepertiku. Sangat bangga dengan darah Sisilia yang mengalir di tubuhmu." Jessica berkata dengan ekspresi jijik di wajahnya, "Kalau begitu, aku lebih memilih pergi ke rumah sakit dan mengeluarkan semua darah dari tubuhku." Antonio menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Masa pemberontakanmu akan memakan waktu lebih lama dari yang ayah perkirakan. Tapi itu tidak masalah. Selama kamu menuruti pengaturan ayah, ayah tidak akan berdebat denganmu." Jessica tidak berbicara lagi dan mengikuti Antonio ke aula utama istana. Matanya mencari-cari sesuatu. Waktu berlalu menit demi menit. Beberapa menit kemudian, dalam kegelapan di luar manor, Jordan mau tidak mau bertanya kepada Tama, "Tuan Renza, tunggu apa lagi?" Tama tersenyum dan berkata, "Kita sedang menunggu kesempatan." Jordan bertanya dengan heran, "Kesempatan apa?" Tama, yang berdiri di sampingnya, tiba-tiba merasakan kilatan cahaya di matanya. Dia menunjuk ke sebuah mobil hitam yang keluar dari Zero Manor dan berkata sambil tersenyum, "Itulah kesempatannya." Setelah itu, ia menyalakan lampu mobil, menekan pedal gas, dan mengusir mobil tersebut. Di dalam mobil berwarna hitam, Jessica yang mengenakan gaun malam berwarna putih, bergegas keluar dari mobilnya. Dia hanya sengaja mencari kesempatan untuk merusak ujung roknya, dan kemudian menggunakan alasan berurusan dengan ujung rok untuk melarikan diri dari aula utama. Dan kemudian menemukan mobil hitam dengan kuncinya di halaman. Saat ini, dia tidak tahu kemana dia harus pergi. Dia hanya ingin memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari tempat ini sebelum ada yang bereaksi. Namun, pada saat dia mengemudikan mobilnya keluar dari istana dengan panik, sebuah mobil Chevrolet tiba-tiba melaju di jalan depan manor. Dia secara tidak sadar ingin menginjak rem, tapi tidak berhasil. Dia mencoba yang terbaik dengan kaki kanannya dan tidak bisa menginjak pedal rem sedikit pun. Dia tidak tahu bahwa dia, atau lebih tepatnya, mobil yang dikendarainya, adalah kesempatan yang sudah lama ditunggu-tunggu Tama. Oleh karena itu, terlepas dari siapa yang mengemudikan mobil tersebut, dia langsung memblokir pedal rem dan kolom kemudi dengan energi spiritualnya, membuat mobil tidak bisa melambat atau berbelok. Saat ini, Jessica berusaha sekuat tenaga tapi tidak mampu mengendalikan mobilnya. Dia hanya bisa menyaksikan mobil itu keluar dari manor dan mendarat di sisi bagasi Chevrolet dengan keras. Chevrolet itu tertabrak dan berputar-putar di jalan, dan dia juga terguncang oleh dampak ledakan dan dampak meledaknya airbag. Saat ini, anggota mafia yang berjaga bergegas untuk memeriksa. Semua orang mengenali mobil itu milik anggota keluarga Zero. Jadi mereka segera melangkah maju, membuka pintu taksi, dan menarik keluar pengemudinya. Ketika semua orang melihat wanita tertua, Jessica, sedang mengemudi, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Nona, kenapa kamu?" Jessica melepaskan tangannya dan duduk di tanah dengan posisi terpuruk, sesaat merasa sangat putus asa. Melihat dia hendak melarikan diri, siapa sangka akan terjadi kecelakaan mobil saat dia sampai di depan pintu? Tidak ada kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Bagaimana jika ayahnya mendapat kabar dan melihat dia berusaha melarikan diri? Dan dia tidak bisa membayangkan bagaimana dia akan menghukumnya. Selama dia tidak berhasil kali ini, dia pasti akan mengambil tindakan pencegahan yang ketat terhadapnya.
Jika dia mencoba melarikan diri di masa depan, dia tidak akan pernah punya kesempatan. Tepat ketika Jessica panik dan tidak berdaya, tidak tahu harus berbuat apa, pintu mobil Chevrolet tiba-tiba terbuka, dan seorang pria berwajah oriental keluar dari mobil, menunjuk ke arahnya dengan marah dan berkata, "Hei, apa kamu tidak tahu cara mengemudi? Aku mengemudi dengan baik, tapi kau baru saja menabrakku. Apa kamu tidak tahu cara mengerem?" Menghadapi tuduhan itu, Jessica hanya bisa gigit jari dan berkata, "Maaf, sepertinya ada yang tidak beres dengan mobilku. Aku tidak bisa menghentikan mobil ini." "Tidak bisa menghentikan mobilnya?" Tama berkata dengan agresif. "Kamu punya Maybach, aku tidak percaya Maybach tidak bisa berhenti. Jika kau tidak memiliki keterampilan yang baik, katakan saja, tidak ada salahnya." Jessica mengangguk berulang kali, dia berkata dengan sedih, "Kamu benar, jangan khawatir, aku akan mengganti kerugianmu." Tama berkata, "Aku mengandalkan mobil ini untuk menghidupi keluargaku. Jika kamu memukulku seperti ini, aku pasti tidak akan bisa bertahan selama beberapa hari. Kamu sudah selesai, kamu harus memberi kompensasi kepadaku atas kehilangan pekerjaan selama 10 hari. Setidaknya $100,000. Menurutku kamu tinggal di rumah yang bagus. Kau pasti tidak kekurangan uang. $100,000 tidak berarti apa-apa bagimu. Cepat berikan aku uangnya, masih ada yang harus kulakukan." Semua anggota mafia berjas dan berdasi di sekelilingnya tercengang. Apa dia tidak takut? Orang ini berani memeras putri bos keluarga mafia di depan pintu rumah mafia? Untuk $100, hanya Chevrolet jelek ini, $100 bisa membeli banyak. Jadi, salah satu dari mereka langsung berteriak dengan marah, "Beraninya kamu memeras anak bos kami? Apa kamu sudah bosan hidup?" Pemerasan. Ketika Tama mendengar ini, dia tiba-tiba menjadi cemas dan berkata, "Aku lewat sini tanpa mengganggu siapapun. Dan tiba-tiba aku ditabrak mobil gadis ini. Wajar jika aku menuntut kompensasi. Bagaimana kamu bisa bilang aku memeras uang? Kau tidak ingin menindas segelintir orang karena ada banyak orang. Dan jangan mengira aku takut padamu karena ada banyak orang." Anggota mafia itu segera mengeluarkan pistol dari pinggangnya, mengarahkannya ke kepala Tama, dan berkata dengan dingin, "Keluar dari sini sekarang juga. Jika kamu mengucapkan satu kata omong kosong lagi, aku akan menembakmu." "Sialan," Tama berkata dengan marah. "Kau ingin menembakku di depan umum?" Kali ini, Jordan membuka pintu penumpang Chevrolet, mengangkat ponselnya di tangannya dan berkata dengan keras, "Kak, aku sudah menelepon polisi." "Oke." Tama mengangguk puas, menatap anggota mafia itu, dan berkata dengan dingin, "Apa kamu tidak akan menembakku? Ayo tembak di sini." Setelah mengatakan itu, Tama menunjuk ke alisnya dan berkata, "Jika kamu punya nyali, tembak." Jessica melihat ini dan langsung berteriak keras, "Roy, letakkan senjatanya." Dalam pandangan Jessica, meski pria asing di depannya meminta $100.000 memang keterlaluan, namun pada akhirnya masalah ini menjadi tanggung jawabnya sendiri. Dan dia telah menabrak mobilnya. Kompensasi jelas tidak bisa dihindari. Sangat tidak masuk akal bagi anak buah ayahnya untuk menodongkan senjata ke orang lain. Melihat Tama begitu keras kepala dan tidak takut dengan pistol di tangannya, pria itu tiba-tiba tidak tahu harus berbuat apa. Sebenarnya, dia tidak ingin menembak, tapi dia hanya ingin menggunakan pistol itu untuk menunjukkan identitasnya sebagai mafia. Agar pria oriental ini punya akal sehat dan keluar dari sini. Tapi siapa sangka orang ini begitu sombong? Biasanya, dia tidak akan ragu untuk menembak seseorang. Namun situasi hari ini sungguh istimewa. Pertama-tama ini adalah pintu masuk ke perkebunan keluarga Zero.
Menembak dan membunuh orang di sini pasti akan menarik perhatian besar. Apalagi pihak lain sudah menelepon polisi, dan polisi pasti akan datang menangani kecelakaan lalu lintas ini. Jika orang tersebut meninggal, tidak ada cara untuk menutupinya. Dan tidak akan ada waktu untuk menghadapinya. Tidak hanya dia yang ditangkap, keluarga Zero juga akan terkena dampaknya. Terlebih lagi, wanita itu sedang menonton di sini. Bagaimana dia bisa membunuh seseorang di depannya? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.